Pernahkah kalian masuk ke dalam gereja, melihat sekeliling, dan menyadari bahwa hampir tidak ada satupun benda di sana yang diletakkan tanpa alasan? Gereja Katolik adalah gereja yang kaya akan simbolisme. Setiap warna, setiap gerakan, bahkan hingga arah bangunan, semuanya memiliki bahasa iman yang mendalam. Namun sayangnya, karena sudah menjadi kebiasaan setiap minggu, kita seringkali melakukannya tanpa benar-benar meresapi maknanya. Hari ini, Katolikus Seru akan mengajak kalian menyelami 5 rahasia di balik tradisi yang sering kita lihat, agar setiap kali kita melangkah ke gereja, hati kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Mari kita simak satu persatu. Hal pertama yang kita lakukan saat masuk ke pintu gereja adalah mencelupkan jari ke dalam bejana air suci dan membuat tanda salib. Tapi, tahukah kalian bahwa gerakan ini bukan sekedar ritual pembersihan kuman atau kebiasaan tanpa makna? Air suci di pintu gereja adalah pengingat akan sakramen baptis kita. Saat kita membuat tanda salib dengan air itu, kita sebenarnya sedang berkata pada diri sendiri, "Saya adalah milik Kristus." Ini adalah momen di mana kita meninggalkan dunia luar yang bising dan masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan status sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus. Jadi, lain kali saat jemari kalian menyentuh air suci, lakukanlah dengan perlahan. Ingatlah janji baptis kalian dan rasakan kasih Tuhan yang memulihkan. Seringkali kita melihat umat berlutut dengan satu kaki atau genuflek sebelum masuk ke bangku gereja. Namun, banyak yang salah mengira bahwa kita berlutut kepada altar atau kursi pastor. Sebenarnya, arah sembah kita adalah kepada tabernakel. Di sanalah Yesus hadir secara nyata dalam rupa sakramen Maha Kudus. Tradisi berlutut ini berasal dari budaya kesatria di masa lalu yang memberikan penghormatan tertinggi kepada raja mereka. Dengan berlutut, kita mengakui bahwa Yesus adalah raja di atas segala raja yang bersemayam di tengah-tengah kita. Itulah mengapa, jika lampu merah di dekat tabernakel menyala, itu adalah tanda bahwa sang raja sedang ada di rumahnya, menunggumu untuk datang menyapa. Aroma kemenyan dan gumpalan asap dupa seringkali identik dengan perayaan hari raya di gereja. Bagi sebagian orang, asap ini mungkin terasa mengganggu pernafasan. Namun secara rohani, dupa memiliki makna yang sangat indah. Asap yang membubung ke atas melambangkan doa-doa umat beriman yang naik ke hadirat Allah. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur, "Biarlah doaku naik ke hadapanmu seperti persembahan ukupan." Selain itu, dupa juga digunakan untuk menghormati hal-hal yang suci, baik itu altar, kitab suci, maupun kita sebagai umat, karena kita adalah bait Roh Kudus. Jadi, saat asap itu lewat di depanmu, biarkan hatimu juga ikut terangkat dalam doa yang tulus. Di awal dan di akhir misa, kalian pasti melihat pastor mencium altar. Apakah itu hanya sekedar formalitas? Tentu tidak. Altar adalah simbol dari Kristus sendiri. Kristus adalah batu penjuru, dan altar adalah meja perjamuan kurbannya. Selain itu, dalam tradisi gereja kuno, altar seringkali dibangun di atas makam para martir yang gugur demi iman. Dengan mencium altar, pastor mewakili kita semua untuk memberikan tanda kasih dan hormat kepada pengorbanan Kristus serta persekutuan dengan para orang kudus. Ini adalah ciuman kasih sayang antara gereja yang ada di dunia dengan Kristus yang menjadi pusat iman kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa saat memimpin misa, pastor memakai jubah luar yang sangat lebar dan berwarna-warni? Jubah ini disebut kasula. Secara simbolis, kasula melambangkan kuk Kristus dan kasih teladannya yang menyelimuti seluruh diri si pastor. Saat mengenakan kasula, pribadi manusiawi sang pastor seolah menghilang, dan ia bertindak in persona Christi, atau secara pribadi menghadirkan Kristus sendiri bagi kita. Warna kasula yang berganti-ganti pun bukan sekedar hiasan, melainkan bahasa warna yang mengikuti irama perasaan gereja, mulai dari sukacita putih hingga pertobatan ungu. Memahami tradisi bukan berarti kita menjadi ahli sejarah, melainkan agar kita bisa merayakan iman dengan lebih penuh cinta.
Setiap gerakan kecil di dalam gereja ternyata menyimpan harta karun rohani yang luar biasa jika kita mau membuka hati. Terima kasih sudah menonton video perdana Katolikus Seru ini. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman atau keluarga agar semakin banyak orang yang mencintai tradisi gereja kita. Sampai jumpa di konten seru berikutnya. Tuhan memberkati.